Halo Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng deh ketemu kamu lagi nih dalam sesi materi pelajaran sosiologi khusus buat adik-adik kakak yang duduk di kelas 10 IPS. Nah, semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan ngajak kamu semua untuk kita belajar di sekitar pengendalian sosial. Nah, betapa yang namanya upaya kita dalam mengajak sampai dengan mengarahkan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma begitu penting. Sehingga dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud keteraturan sosial, dan mudah-mudahan dengan terjadinya atau terwujudnya keteraturan sosial, kehidupan kita dalam kesehariannya di masyarakat menjadi lebih tertib ya, harmonis dan sesuai dengan harapan kita semua ya Sobat Belajar. Nah, seiring perlunya pengendalian sosial tentunya dibutuhkan perangkat yang bisa ya mengarahkan yang namanya perilaku dan tindakan anggota masyarakatnya agar sesuai dengan harapan masyarakat itu. Di antaranya tentunya ada norma-norma yang juga disertai oleh sanksi ya Sobat Belajar. Nah, tanpa adanya proses lanjutan, kalau hanya kita mengandalkan pada sebatas norma-norma dan sanksi, kadang ya Sobat Belajar, kadang masih suka kurang loh. Makanya perlu adanya proses dalam upaya mengarahkan, mengajak, bahkan sampai memaksa ya Sobat Belajar agar masyarakat berperilaku atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Nah, untuk itulah Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini Kak Ridwan akan mengajak kamu semua untuk membahas mengenai pengendalian sosial dengan tema kita pada kesempatan kali ini, jaga sikap dan perilaku yuk. Nah, tentunya ini sebagai pengingat kita ya dalam kehidupan keseharian, entah di rumah, di lingkungan juga sekitar kamu semua, bahkan mungkin ada yang sudah mulai beraktivitas keluar rumah beberapa waktu misalkan. Tetap walaupun di zaman pandemi saat kayak gini nih, tentunya kita harus tetap menjaga yang namanya ketertiban dan menjadi seorang atau mungkin menjadi agen-agen bagi terjadinya upaya penanggulangan dan pengendalian sosial ya, agar terwujud keteraturan dan kestabilan dalam kehidupan masyarakat. Ini judul dan juga sekaligus tema kita pada kesempatan kali ini, jaga sikap dan perilaku yuk, pengendalian sosial. Gimana, udah siap ya Sobat Belajar? Kakak akan mengajak Sobat Belajar semua untuk merenungkan ada foto yang kakak yakin udah sering kamu alami ya dalam kehidupan keseharian. Kakak juga cukup sering nih melihat yang namanya fenomena ini. Misalkan ada yang namanya razia. Belakangan ini lagi banyak razia tentang masker. Nah, kakak harap kamu semua juga ingat ya ketika beraktivitas di luar rumah, tetap terapkan yang namanya 3M, salah satunya selalu menggunakan masker. Nah, kalau kamu semua pernah lihat razia masker yang seperti ini, mungkinkah ini bagian dari salah satu upaya pemerintah dan juga aparat kepolisian dan aparat pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan dan juga mengontrol ya perilaku masyarakat agar sesuai dengan harapan dan tujuan masyarakat guna mencegah misalkan penyebaran virus COVID-19. Tentunya tujuan dari penerapan razia tersebut ada yang ingin dicapai. Berhubungan dengan yang namanya pengendalian sosial juga nih Sobat Belajar, masih berkaitan dengan zaman-zaman pandemi kayak gini. Kalau kakak kasih contoh, ada foto ya, dan bahkan ada simbol nih yang kakak yakin udah nggak asing lagi ya. Misalkan ada yang namanya spanduk yang berisikan anjuran ya, anjuran dari mulai anjuran misalkan mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, memakai masker juga, dan pada saat kita sedang beraktivitas di luar juga banyak anjuran-anjuran yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya
pola 3M yang harus kita terapkan. Nah, setidaknya itu menjadi contoh ya, adanya bentuk pengendalian sosial. Wah, gambar di sebelahnya ini berupa stiker nih, lucu juga ya, dan juga keren, dan juga pastinya bermanfaat Sobat Belajar. Diharapkan dengan stiker yang simbol dan gambarnya ini, apalagi ada tulisannya, jadi mengingatkan kita betapa pentingnya ya untuk yang namanya disiplin ya, disiplin menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah khususnya ya Sobat Belajar. Ini pun contoh dari pengendalian sosial. Lanjut lagi nih Sobat Belajar. Kalau kita renungkan ya Sobat Belajar, mengapa ya pemerintah sangat giat mensosialisasikan gerakan 3M tersebut ya? Kira-kira apa tujuannya dan agar tercapai target apa sih Sobat Belajar? Wah, tentunya Sobat Belajar sudah tahu ya. Salah satu alasan pemerintah mengapa begitu giat mensosialisasikan aturan 3M tentunya agar dapat mewujudkan yang namanya cara pencegahan penularan virus, khususnya di zaman pandemi seperti ini. Makanya yuk kita terapkan ya Sobat Belajar 3M. Ada yang keren lagi nih Sobat Belajar. Siapa yang ketika berada di jalan raya, khususnya di saat lampu merah, di tempat perempatan jalan itu, ada rambu-rambu lalu lintas, ada juga yang namanya posisi kita berada di perempatan jalan. Nah, siapa yang pernah menemukan gejala atau mungkin pernah mengalaminya ya, bahwa ada keadaan perilaku kita di jalan dalam pengawasan dan kontrol dari aparat kepolisian. Tentunya tujuannya semata-mata untuk mewujudkan ketertiban para pemakai jalan ketika berkendara. Nah, tahukah kamu kalau di lampu merah tuh dipasang CCTV? Kakak yakin semua sudah tahu ya. Apalagi wacana ke depannya akan dilaksanakan kebijakan sistem tilang elektronik, pengawasan secara online, dan sebagainya, sebagai wujud upaya pengendalian sosial tentunya ya, Sobat Belajar. Betul nggak? Nah, ini juga yang unik nih, dan bahkan kakak yakin sudah kalian dan kamu alami sejak beberapa tahun sebelumnya, yaitu yang mana di kelas-kelas kamu di sekolah tempat kamu belajar sehari-hari, tentunya sudah dipasang oleh CCTV atau kamera pengawas. Nah, kira-kira apa ya tujuan sekolah memasang kamera CCTV di kelas-kelas kamu ya? Pastinya dong dalam rangka melakukan pengawasan. Betul nggak Sobat Belajar? Makanya nih kamu tetap menjaga perilaku ya, dan juga sikap ketika sedang beraktivitas di yang namanya dimanapun kita berada. Kira-kira nih Sobat Belajar, kaitannya dengan bahasan kita, kalau kita lanjutkan pembukaan pertanyaan pancingan ini buat kita ya, mengapa ya pengawasan dan pengendalian sosial di masyarakat sangat diperlukan? Pastinya sangat penting ya Sobat Belajar, sehingga bisa terwujud yang namanya keteraturan sosial. Dan apa saja jenis-jenis pengendalian sosial, itulah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pokoknya tetap semangat, yang udah nggak sabar ya, kita akan bahas setelah ini. Pokoknya jangan lupa kalian rajin belajar, giat berlatih di rumah, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar semuanya, yuk kita mulai bahasan mengenai pengendalian sosial. Nah, berbicara mengenai pengendalian sosial ya Sobat Belajar, tentunya wajib kita ketahui konsep dasarnya ya. Apa sih Kak yang dimaksud dengan pengendalian sosial itu sendiri? Yuk kita kembangkan biar lebih mantap nih. Pengendalian sosial menurut pendapat sosiolog yang sangat kita kenal ya, Bapak Suryono Sukanto, adalah sebuah proses yang direncanakan atau tidak direncanakan, bertujuan untuk mengajak
membimbing, bahkan hingga memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai atau kaidah yang berlaku. Wah, kalau kamu semua pernah dengar istilah kaidah, kaidah itu nama lain dari norma ya, Sobat Belajar. Jadi setidaknya yang dapat kita simpulkan dari pendapat Pak Suryono Sukanto bahwa pengendalian sosial adalah sebuah usaha, sebuah proses yang kita lakukan. Loh Kak, kita ya Kak? Iya, kita semua nih Sobat Belajar, termasuk kamu di rumah, punya peran sebagai agen-agen pengendalian sosial. Dari mulai kita mengajak, membimbing, mengarahkan, hingga kita bisa memaksa masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada, entah di rumah, di jalan raya, mungkin di fasilitas-fasilitas umum ketika kita bersentuhan dengan pihak-pihak lain di masyarakat. Gitu ya, Sobat Belajar. Jadi mudah-mudahan pengendalian sosial yang digambarkan oleh Pak Suryono Sukanto ini membuat pemahaman kita jadi semakin mudah ya, Sobat Belajar ya. Ada satu lagi nih Sobat Belajar, pendapat dari tokoh sosiolog Peter L. Berger. Nah, menurut Bapak Peter L. Berger, pengendalian sosial itu adalah sebuah upaya masyarakat untuk menertibkan kembali yang namanya anggota masyarakatnya yang sudah melakukan penyimpangan atau membangkang dari nilai-nilai masyarakat tersebut. Kalau Sobat Belajar masih ingat ya, dalam kehidupan masyarakat terdapat loh yang namanya nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai pengendalian sosial ya Sobat Belajar, kurang lengkap kalau kita belum bahas mengenai karakteristik atau ciri-cirinya. Kak Ridwan, kira-kira ciri-ciri atau karakteristik pengendalian sosial itu seperti apa ya? Nah, kita kembangkan nih Sobat Belajar. Adapun beberapa ciri dari pengendalian sosial adalah sebagai berikut. 1. Merupakan cara atau metode maupun teknik yang dilakukan terhadap masyarakat ya. Jadi ini merupakan suatu cara atau metode tertentu yang memang secara khas digunakan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat nih Sobat Belajar. Yang kedua, apalagi ya Kak? Ini dia. Memiliki tujuan agar tercapai keselarasan atau keserasian antara stabilitas dan perubahan. Maksudnya bagaimana Kak? Karena nih seperti yang Sobat Belajar tahu ya, setiap kali terjadi perubahan sosial dalam kehidupan kita bisa mengganggu keseimbangan dan keserasian unsur-unsur sosial yang ada. Dan inilah yang bisa menimbulkan dampak-dampak disorganisasi sosial, bahkan hingga munculnya disintegrasi sosial, yaitu kondisi yang ditandai oleh tidak berfungsinya nilai-nilai dan norma serta lembaga-lembaga yang ada dalam kehidupan masyarakat. Makanya perlu ya Sobat Belajar dilaksanakan proses pengendalian sosial agar dapat mewujudkan keserasian, stabilitas yang bisa goyah akibat adanya perubahan sosial itu. Dan berikutnya nih Sobat Belajar, ciri ketiga adalah pengendalian sosial bisa atau dapat dilakukan oleh siapa saja, baik sifatnya individu maupun oleh pihak kelompok. Contohnya kalau individu misalkan seorang adik yang namanya diberikan bimbingan oleh kakaknya ketika misalkan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di tempat-tempat umum gitu ya. Kalau yang sifatnya pengendalian kelompok, misalkan kelompok aparat kepolisian menertibkan yang namanya para pengendara di jalan raya. Itu bisa jadi gambaran ya bahwa cirinya pengendalian sosial bisa dilakukan baik per individu maupun oleh pihak secara kelompok. Baik Sobat Belajar, kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas yuk mengenai fungsinya. Kak, tujuannya apa ya? Mengapa sih pengendalian sosial perlu dilakukan? Wah, pasti ada dong sasaran dan tujuannya ya Sobat Belajar. Tidak lain adalah Sobat Belajar, pengendalian sosial berfungsi dalam mempertebal keyakinan kita nih Sobat Belajar sebagai anggota masyarakat terhadap yang namanya norma-norma sosial. Norma diperlukan ya Sobat Belajar sebagai pedoman atau cara dalam
berperilaku guna mewujudkan harapan serta tujuan hidup kita. Nah, harapan atau tujuan hidup kita tuh disebutnya nilai sosial, sobat belajar. Gimana bisa ya? Yang pertama ya, fungsinya mempertebal keyakinan kita terhadap norma-norma yang ada. Berikutnya apalagi sobat belajar? Pengendalian sosial berfungsi dalam memberikan yang namanya reward atau imbalan ya kepada pihak-pihak manapun yang taat terhadap norma tersebut. Mentaati norma, patuh terhadap norma. Nah, pengendalian sosial akan memberikan yang namanya imbalan-imbalan khusus bagi mereka yang taat terhadap norma-norma sosial. Jadi sepadan ya sobat belajar, kalau kita taat sama peraturan, sama norma atau kaidah-kaidah yang ada, semoga kita dapat yang namanya reward atau yang namanya imbalan balik. Entah dari masyarakat kita dapat penghargaan, penghormatan karena kita menjaga sikap dan perilaku, membersihkan lingkungan, kita menjaga kebersihan lingkungan, dan kalau kita berperilaku seperti itu, imbalannya apa? Kita dihargai, dihormati, gitu ya, disegani juga oleh masyarakat. Beda kalau kita merupakan pihak-pihak yang banyak melakukan pelanggaran, dampaknya kita dapat punishment, dapat hukuman, misalkan kita jadi dapat yang namanya celaan, cemoohan, diejek, dan seterusnya. Bisa jadi malah ditegur dan mungkin bisa jadi lebih tinggi lagi kadarnya ya sobat belajar. Apalagi ya Kak, fungsinya masih ada nih sobat belajar. Fungsi berikutnya yang ketiga adalah pengendalian sosial berfungsi dalam mengembangkan rasa malu. Nah, rasa malu itu penting ya sobat belajar agar menjaga yang namanya perilaku kita agar tidak lepas kontrol. Dengan rasa malu kita punya batasan-batasan dalam berperilaku yang menjadi pedoman bagi kita agar tidak salah bertindak ya. Intinya rasa malu punya yang namanya pengaruh bagi kita dalam menjaga perilaku. Lanjut lagi yuk, ada beberapa lagi nih sobat belajar fungsinya. Yang keempat adalah pengendalian sosial bisa mengembangkan rasa takut. Coba bayangkan bagaimana tidak. Bagi kita sebagai warga negara, misalkan ya sobat belajar pernah juga mendengar ada bentuk yang namanya pengendalian sosial yang sangat tegas nih. Misalkan ada salah satu contoh negara yang kakak mungkin pernah dapat informasi di negara tersebut menerapkan yang namanya pengendalian sosial secara tegas terhadap para koruptor. Misalkan seperti di negeri Tiongkok ya, di Cina. Di negeri Tiongkok tersebut, kalau kakak tidak salah membaca sumbernya dan mendengar juga kabarnya, di sana diterapkan pengendalian sosial secara tegas, yaitu yang namanya hukuman mati kepada para koruptor. Nah, kalau misalkan ada koruptor yang punya niat gitu ya untuk melakukan korupsi dan setelah mengetahui yang namanya sanksi dan hukumannya adalah hukuman mati, semoga bisa menumbuhkan rasa takut dan bisa mencegah orang untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi rasa takut, efek takut, dan bahkan ada namanya efek jera itu ternyata sangat penting ya sobat belajar dalam upaya menekan yang namanya munculnya perilaku menyimpang. Gimana sobat belajar? Kamu setuju nggak kalau di Indonesia para pelaku koruptornya juga dihukum yang sama seperti di negeri Tiongkok ya? Apalagi ya fungsi pengendalian sosialnya sobat belajar, yaitu menciptakan sistem hukum. Karena dengan adanya pengendalian sosial, masyarakat memiliki sistem hukum yang jelas dan tegas dan semoga bisa ditegakkan dan bisa memiliki supremasi. Tidak membeda-bedakan hukum di masyarakat. Itu fungsinya ya sobat belajar. Apalagi Kak, ini dia yang tidak kalah penting nih sobat belajar. Jenis-jenisnya, klasifikasi pengendalian sosial. Nah, ini sering muncul nih sobat belajar ya. Zaman-zaman dulu masih ada UN, di ujian sekolah pun ada. Walaupun sekarang kakak juga mendengar kabar UN dihapuskan dan ujian sekolah misalkan ditiadakan, nggak masalah ya. Minimal buat sobat belajar tetap harus mengetahui dan tentunya ini terpakai di ujian-ujian mandiri, kemudian di SBMPTN atau mungkin UTBK, soal-soalnya juga sering muncul nih sobat belajar ya. Adapun jenis pengendalian sosial diklasifikasikan sebagai berikut nih sobat belajar. Yang pertama berdasarkan sifatnya.
berdasarkan sifatnya sobat belajar, dan satunya lagi berdasarkan caranya. Ada loh pengendalian sosial yang sifatnya dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Berdasarkan sifatnya, jadi ada dua ya sobat belajar. Pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan atau disebutnya preventif. Ada juga pengendalian yang dilakukan pada saat penyimpangan itu terjadi atau disebutnya kuratif. Dan satunya lagi adalah penyimpangan yang dilakukan atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Nah, berdasarkan kategori itulah, jadi bisa kita ingat ya sobat belajar, bahwa jenis pengendalian sosial secara sifat atau berdasarkan sifatnya ada tiga ya. Ada preventif sebelum terjadinya penyimpangan, ada kuratif pada saat terjadi penyimpangan, dan represif setelah terjadinya penyimpangan. Nanti kita sertakan ya dengan contoh-contoh juga ya sobat belajar. Nih, preventif contohnya nih sobat belajar. Siapa yang masih ingat pelajaran PKN, kewarganegaraan, yang secara preventif menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku kita yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, itu menjadi upaya preventif dari negara kita, dari pemerintah kita, agar masyarakat Indonesia memiliki jiwa-jiwa Pancasilais sejati dan tetap taat pada norma hukum yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebagai modal dasar sifat pengendalian sosial di awal sebelum terjadinya penyimpangan. Nah, contoh berikutnya yang preventif nih, ada seorang ayah yang memberikan yang namanya pesan, masukan, arahan kepada anaknya ya, agar tidak misalkan atau agar selalu hati-hati ketika berada di jalan. Itu pun contoh dari sifatnya preventif. Apalagi ya Kak? Sekarang yang kuratif pada saat terjadinya penyimpangan. Ini contohnya yang kuratif ya, sobat belajar. Seorang guru menegur siswa yang ketahuan mencontek. Yang represif adalah seorang pengendara sepeda motor di jalan yang mungkin akhirnya mengalami yang namanya hukuman sanksi tilang ketika melanggar aturan lalu lintas di jalan. Tuh kurang lebih sobat belajar. Apalagi sobat belajar, sekarang berdasarkan caranya ada beberapa kategori sobat belajar. Ada persuasif, yaitu cara pengendalian tanpa kekerasan. Koersif, cara pengendalian dengan cara paksaan dan kekerasan. Kompulsif, secara ada kondisi yang sengaja diciptakan untuk memaksa orang agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma. Seperti contohnya CCTV juga ya sobat belajar. Dan yang terakhir, pengendalian sosial pervasif yang dilakukan secara berulang-ulang dan rutin. Nah, semoga dengan jenis-jenis pengendalian sosial yang udah kita bahas, baik definisi maupun contohnya ya sobat belajar, bisa kamu kembangkan lebih dalam lagi ketika kita terapkan latihan soalnya ya sobat belajar. Tadi misalkan ada contoh yang secara koersif, tadi yang persuasif berupa himbauan, ajakan gitu ya, dari contoh-contoh mungkin yang sobat belajar sering lihat, anjuran memakai masker dan pelaksanaan 3M. Secara koersif misalkan ada contoh yang namanya penegakan hukum ketertiban oleh para Satpol PP, aparat Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima gitu ya. Dan secara kompulsif contohnya adalah situasi yang sengaja diciptakan agar orang jadi patuh. Contohnya CCTV, baik di jalan raya maupun di kelas kamu pada saat kamu sekolah offline ya sobat belajar. Dan terakhir, pervasif. Artinya pervasif itu pengendalian sosial yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. Contohnya nih, yang namanya anjuran mengenai 3M anti demam berdarah maupun 3M yang hubungannya dengan selama masa pandemi, itu sifatnya berulang-ulang diingatkan oleh pihak aparat kepolisian, pemerintah daerah maupun siapa saja yang punya kewenangan melakukannya. Baik sobat belajar, kurang lengkap kalau kita belum bahas soal. Yuk semangat ya, kita bahas soalnya nih sobat belajar. Nomor 1, ada soal di sekitar kasus. Kakak bacakan ya sobat belajar. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Waduh ya, ini adalah kasus penyimpangan
yang sering terjadi nih Sobat Belajar. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istri atau anak-anaknya dapat dikenai sanksi hukuman. Lembaga yang berperan mengendalikan kasus hukum tersebut adalah A. Pengadilan Negeri, B. Tokoh masyarakat, C. Ahli hukum, D. Kantor pengacara, E. Media massa. Ini mah kakak yakin Sobat Belajar tahu ya, bahwa kategorinya adalah sudah terjadi pelanggaran terhadap norma. Itu yang pertama. Masalahnya Sobat Belajar, norma itu bermacam-macam, betul nggak? Ada norma yang ringan sanksinya, ada norma yang sifatnya sanksinya paling keras, paling berat, dan merupakan norma yang tertulis dibuat oleh lembaga yang berwenang. Oleh karenanya, ketika terjadi pelanggaran yang namanya KDRT, termasuk kasus penyimpangan sosial yang kategorinya cukup berat dan akan berhubungan dengan norma-norma yang bersifat tertulis dalam undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang perlindungan perempuan gitu ya. Nah, ketika bersentuhan dengan pasal-pasal hukum itu menunjukkan norma yang sudah berkait adalah norma hukum dan itu menjadi kewenangan dari lembaga yang namanya pengendalian sosial, pengadilan negeri atau pengadilan negara. Satu lagi ya Sobat Belajar, biar kamu semua tambah mantap nih pemahamannya. Seorang polisi, nomor 2 ya Sobat Belajar, seorang polisi memberhentikan dan memeriksa kelengkapan kendaraan, kemudian menindak yang melanggar. Pengendalian sosial tersebut bersifat apa? Wah, gampangnya Sobat Belajar, ketika seorang polisi menilang pengendara yang namanya kendaraan di jalan raya akibat melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas dan akhirnya menindak pelanggar tersebut dengan memberikan sanksi, mungkin bentuknya bentuk surat tilang dan sebagainya, itu wujud bahwa pengendalian sosialnya bersifat setelah terjadi penyimpangan. Jadi kalau secara sifat disebutnya represif, kalau secara atau berdasarkan caranya disebut koersif. Nomor 2, jadi jawabannya adalah represif. Baik Sobat Belajar semuanya, semoga dengan bahasan kita mengenai pengendalian sosial, apa sih pengendalian sosial, dan juga apa saja jenis-jenisnya, dan mengapa pengendalian sosial perlu dilakukan, semoga Sobat Belajar udah bisa lebih paham lagi ya mengenai materi kita di saat ini. Tetap rajin belajar, semangat buat kamu semuanya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!